Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai fungsi peluang gabungan peubah acak diskrit. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Nur Afifah dan ada rekan saya Deta Zahra Fauzia dan Andrea Putri Sabina. Nah, dari fungsi peluang gabungan ini, yaitu jika X dan Y peubah acak, maka peluang terjadinya secara bersamaan dari X dan Y dapat dinyatakan dengan F X, Y atau disebut dengan distribusi peluang gabungan untuk setiap pasangan X, Y dalam rentangan X dan Y. Yang kedua terdapat definisi yaitu dari fungsi f(x), y itu adalah fungsi peluang gabungan peubah acak distrik X dan Y. Jika fungsi X, Y itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua X, Y. Terdapat sigma X dan sigma Y. F X, Y itu sama dengan 1. Lalu F X, Y sama dengan P, di mana X besar itu sama dengan X dan Y besar itu sama dengan Y. P sama dengan X, Y itu elemen dari A. Itu sama dengan sigma A F X, Y untuk tiap daerah A di bidang X, Y. Apabila X memiliki nilai-nilai X1, X2, X3 sampai XR dan Y memiliki nilai Y1, Y2, Y3 sampai dengan YS, maka peluang peristiwa X sama dengan XA dan Y itu sama dengan YB. Jadi dinotasikan dengan P X sama dengan XA, Y sama dengan YB sama dengan kurus A. Hubungan dari X dan Y di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut, yang dimana isi dari tabel berikut itu adalah banyaknya dari X sama Y yang udah diketahui. Lalu perhitungan peluang dari dua peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu digunakan rumus P X, Y itu elemen dari A bila A itu daerah dari X, Y buka tutup kurung X ditambah Y kurang dari sama dengan N, dengan A merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Oke, di sini kita ambil contoh dari fungsi peluang gabungan peubah acak diskrit, yaitu 2 bola diambil secara acak dari sebuah kantong berisi 3 bola biru, 2 merah, dan 3 hijau. Jika X menyatakan bola berwarna biru dan Y bola berwarna merah yang terambil, hitunglah yang pertama fungsi peluang bersama f(x, y). Nah, penyelesaiannya dulu fungsi peluang bersama f(x, y) yang dimana bola biru diambil 3 buah, bola biru ya 3 bola biru dan bola merah 2 buah, bola hijau 3 buah. Nah, akan diambil 2 bola secara acak. Nah, maka mencari ruang sampelnya itu NS. Karena tadi kan yang mau diambil itu 2 bola secara acak. Maka 2 bola dari 8 bola, yaitu sama dengan 28. Nah, kemungkinan pasangan X, Y-nya, jadi tadi kan X itu melambangkan bola warna biru dan Y bola warna merah. Jadi jika X diambil 0 dan Y diambil 0, maka sisanya bola hijau 2 yang diambil. Itu awal mulanya. Berarti kalau misalkan
bola birunya diambil 0, maka kemungkinan Y-nya diambil 1. Nah, kalau misalkan warna birunya diambil 0, bisa jadi Y-nya juga diambil 2, kayak gitu. Nah, begitupun seterusnya, 1,0, 2,0, 1,1. Lanjut. Nah, ini ada kelengkapan caranya. Kenapa bisa dapat dari 0,0. Nah, ini jika X, Y-nya diambil 0, kemungkinannya X, Y-nya diambil 0 berarti ada yang terambil 2. Yang dimana yang sisi paling kiri itu bola warna biru, sisi tengah itu merah, dan yang paling kanan itu warna hijau. Di mana kombinasi 0 dari 3 itu 1, kombinasi 0 dari 2 itu 1, dan kombinasi 2 dari 3 itu 3. Maka dikalikan jadi 3, begitupun seterusnya. Nah, jadi distribusi peluang bersamanya, kalau misalkan X-nya X sama Y-nya 0,0, maka 3 per 28. Kalau misalkan X-nya 0,1 atau 1,0 itu berarti 9 per 28. Jika X, Y-nya itu 2,0, maka 3 per 28. Kalau X, Y-nya itu 0,1, maka 6 per 28. X, Y-nya 1,1, berarti 6 per 28. Kalau X, Y-nya 0,2, maka 1 per 28. Nah, di sini kita ini tabel yang F 0,0 itu kita sesuaikan lagi sama di tabel yang distribusi sebelumnya. Penyelesaian yang B itu soalnya kan rumus fungsi peluang gabungan f, x, y. Tadi kita udah ketemu nih fungsi f, x, y-nya di mana 0,0. Jika x, y-nya 0,0, maka 3 per 28. Yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka P, x, y-nya dimulai dari 0,2, 1 per 28, ini sesuai dengan untuk X, Y 0,0 dan 2,0, maka 3 per 28, dan untuk X, Y sama dengan 0,1 dan 1,1 itu 6 per 28, untuk X, Y 1,0 yaitu 9 per 28, dan untuk X, Y lainnya itu 0. Nah, untuk poin C-nya ditanya jika P, X, Y elemen A, jika A daerah X, Y, X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Yang dimana kurang dari sama dengan 1 ini kan dimulai dari 0 sampai 1. Nah, jadi kita ambil fungsinya itu yang 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 1,0. Nah, karena tadi kita udah dapat Fx, Y, di mana jika X, Y-nya 0,0 itu kan 3 per 28. Dan jika F 0,1 itu 0,1 itu 6 per 28. Dan jika F-nya itu 1,0, maka 9 per 28. Kita jumlah, maka hasilnya jika P, X, Y elemen A yaitu sama dengan 18 per 28. Itu untuk contoh soal pertama. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada ekspektasi gabungan dari dua perubahan acak diskrit, yaitu di mana jika X dan Y adalah dua perubahan acak diskrit, P, X, Y adalah nilai fungsi peluang dari X dan Y di X, Y, dan V, X, Y adalah fungsi dari perubahan acak X dan Y. Maka nilai ekspektasi mana ini dapat dinotasikan dengan V, X, Y, dan dapat juga dirumuskan sebagai X minus sigma P, X, Y dikali P, X, Y, di mana V,
X, Y-nya itu adalah fungsi dari perubahan acak X dan Y yang telah diberikan. Kemudian Px, Y adalah nilai peluang X, Y. Nah, ini ada contoh untuk ekspektasi gabungan dua perubahan acak diskrit. Sasa mau jelasin apa gimana? Kalau enggak, lanjut baca deh. Kalau enggak, lanjut baca dulu aja deh. Nah, ini ada contoh dari ekspektasi gabungan dua perubahan acak diskrit. Di sini diberikan misalkan fungsi peluang gabungan dari perubahan acak X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/4 X plus Y, di mana X adalah 0, dan 1, dan Y-nya juga 0,1. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan ekspektasi atau nilai harapan dari 2x y kuadrat min 4. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi di sini ada yang ditanyakan itu nilai ekspektasi gabungan. Nah, di mana 2x y kuadrat min 4 ini adalah fungsinya, fungsi dari x dan y. Nah, ini untuk kemungkinan pasangannya. Yang pertama kita harus mencari kemungkinan pasangan dulu. Nilai X dan Y ini kan diketahui 0, 1, 0, 1. Berarti kemungkinan pasangan X dan Y itu ada 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Jadi total ada 4 kemungkinan pasangan. Berikut untuk tabelnya. Nah, kemudian kita baru bisa lanjut mencari nilai ekspektasi gabungan dua perubahan acak diskrit. Nah, ini rumusnya ya. Tadi Vx, Y sama dengan sigma X, sigma Y, Vxy dikali Pxy. Kemudian ini kita masukkan tadi yang ditanya adalah ekspektasi dari 2xy kuadrat min 4 sama dengan sigma X, sigma Y. Fungsinya Vxy ini kita ganti dengan, kita substitusi dengan 2xy kuadrat min 4 karena fungsinya ekspektasinya yang ditanyakan adalah ini. Kemudian untuk Pxy-nya kita substitusi dengan Pxy yang sudah diketahui di soal, yaitu 1/4 dikali X plus Y. Nah, kemudian ini 1/4-nya bisa dikuatkan di notasi sigmanya karena dia merupakan konstanta. Kemudian persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk X plus Y-nya bisa dilakukan sifat distributif. 2xy kuadrat min 4 dikalikan dengan x, kemudian 2xy kuadrat min 4 dikalikan dengan y. Tapi di sini saya akan mencoba langsung menjumlahkan nilai x dan y-nya. Tadi kemungkinan pasangannya kan ada 4 ya. Ada 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Berarti kalau x, y-nya adalah 0,0, di sini x plus y 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk di sininya XY-nya itu adalah 0, berarti 2 dikali 0 dikali 0 kuadrat dikurang 4, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian untuk kemungkinan pasangan 0,1, ini 2 dikali 0 dikali 1 kuadrat dikurang 4 dikali dengan 0 ditambah 1. Di bagian sini 2 dikali 0, 0 dikali 1 kuadrat tetap 0, dikurang 4 berarti hasilnya negatif 4, kemudian 0 ditambah 1 jadi 1. Ditambah dengan kemungkinan yang lain yaitu 1,0, berarti 2 dikali 1 dikali 0 kuadrat dikurang 4 hasilnya negatif 4, 1 ditambah 0 hasilnya 1, ditambah juga kemungkinan terakhir yaitu 1,1, berarti 2 dikali 1 dikali 1 dikurang 4, ini hasilnya 2 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 2, kemudian dikalikan dengan X tambah Y 1 tambah 1, yaitu 2. Ini kita operasikan, akan didapat min 4 kali 0 adalah 0, min 4 kali 1 adalah min 4, min 4 kali 1 adalah min 4, dan min 2 dikali 2 adalah min 4. Nah, ini kalau seperti ini bisa kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi 0 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 adalah negatif 12. Sehingga persamaannya akan menjadi 1/4 dikali negatif 12. Atau sama dengan negatif 3. Jadi nilai ekspektasi
dari 2x kuadrat min 4 adalah negatif 3. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun media pembelajaran ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.